Perkenalkan, nama saya Anissa dari Teknik Elektro Angkatan 23 dengan NIM 202301200075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika. Ketika berbicara mengenai statistika, pasti ada dua hal yang ada dalam benak kita. Yang pertama adalah statistika, yang kedua adalah statistik. Nah, kemudian apa sih bedanya? Oke, mari kita bahas. Statistika itu merupakan cabang ilmu yang membahas cara-cara untuk mengumpulkan data atau menganalisis, sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan dari kumpulan data yang sudah kita analisis. Sedangkan jika statistik itu merujuk pada data atau hasil yang diperoleh dari analisis. Jadi, simpelnya, jika statistika itu merupakan cabang ilmu, sedangkan statistik adalah data atau hasil yang kita dapatkan. Nah, kemudian statistika ini merupakan ilmu yang merujuk pada tiga hal. Yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua analisis, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Selanjutnya, statistika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kedua adalah inferensial. Nah, apa sih bedanya? Statistika deskriptif, seperti yang sudah kita tahu ya, dari katanya saja deskriptif, berarti merupakan penggambaran data atau yang menggambarkan data. Diperoleh dari apa? Yang pertama dari mengumpulkan, dari mengorganisir, meringkas, menyajikan, dan juga menganalisis. Sedangkan statistika inferensial itu merupakan penarikan kesimpulan. Diperoleh dari mana? Dari memprediksi dan meramalkan nilai parameter, kemudian pengujian hipotesis, dan membuat kesimpulan. Nah, simpelnya, jika deskriptif ini merupakan pengumpulan dan analisis, maka inferensial ini merupakan kesimpulan atau sudah ada kesimpulannya. Berbicara mengenai statistika, itu pasti tidak jauh dengan yang namanya data. Pasti berhubungan dengan data. Nah, tipe data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Ini mungkin sering sekali kita dengar ya. Yang pertama, kuantitatif. Kuantitatif ini merupakan data yang berupa kumpulan angka, sedangkan kualitatif, data yang bukan merupakan angka. Nah, kuantitatif ini ditinjau dari cara memperolehnya itu ada dua. Yang pertama adalah data diskrit atau kita sebut countable ya, yaitu data yang diperoleh dari menghitung. Misal, kita ingin menghitung jumlah dari siswa di suatu kelas atau mahasiswa di suatu kelas. Dan biasanya data diskrit ini berupa bilangan bulat, tidak desimal. Karena misal, kita ingin menghitung mahasiswa atau siswa di suatu kelas, kan tidak mungkin ya. Oh ya, jumlah mahasiswa kelas A itu 20,5 gitu. Jadi memang tapi memang data diskrit ini merupakan angka yang bulat gitu. Kemudian yang kedua adalah data kontinu. Data kontinu ini atau bisa kita sebut dengan measurable. Kenapa? Karena data kontinu ini merupakan data yang diperoleh dari mengukur. Misalnya, kita bisa mengukur tinggi badan, kemudian berat badan. Data kontinu ini biasanya ada rentang, dan angkanya itu biasanya angka desimal, dan juga ya bisa bilangan bulat maupun bilangan desimal, atau angka bulat ataupun angka desimal. Selanjutnya, berbicara mengenai data juga, berdasarkan cara memperolehnya itu ada dua. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Nah, data primer ini apa sih? Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Misalnya melalui wawancara langsung, penyebaran kuesioner, dan lain-lain. Kemudian data sekunder ini seperti apa? Data sekunder ini merupakan data yang diambil dari pihak lain. Misal dari koran, jurnal, penelitian,
ataupun publikasi yang lain-lainnya. Jadi data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung, kita terjun ke sumbernya langsung. Sedangkan data sekunder ini merupakan data yang diambil dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan skala pengukuran. Apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran adalah cara untuk mengukur variabel. Nah, ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala interval, kemudian skala ordinal, dan juga skala rasio. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai skala nominal. Skala nominal ini merupakan angka yang diberikan pada objek pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja, tidak memiliki tingkatan. Misalnya, kita bisa mengukur suatu gender, laki-laki dan perempuan. Nah, itu laki-laki dan perempuan itu tidak memiliki tingkatan atau makna apapun, jadi hanya jenis kelamin saja. Sedangkan skala ordinal itu kebalikannya. Skala ordinal itu adalah angka yang diberikan pada objek pengukuran mengandung pengertian dan juga tingkatan. Seperti apa? Misalnya, suatu kelompok nih ya, suatu kelompok A. Nah, kelompok ini tuh, misal nih suatu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, ternyata kelompok tersebut dikelompokkan berdasarkan nilai tertinggi. Oh ya, berarti kelompok 1 ini merupakan kelompok yang memiliki skor yang tinggi. Kelompok 2 berarti ya kelompok dengan skor yang berada di posisi kedua. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya. Jadi, jika skala nominal itu hanya label saja, tidak memiliki arti ataupun makna, misal suatu data suku, atau misalnya suatu data daerah, jadi itu kan hanya menggambarkan suatu data namun tidak memiliki tingkatan. Sedangkan ordinal itu memiliki tingkatan. Misalnya ya di kelas ada yang juara pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah skala rasio. Ini skala yang paling tinggi ya. Nah, skala rasio ini berhubungan dengan skala rasio ini berhubungan dengan skala interval. Jadi, jika tadi nominal itu kebalikannya ordinal, maka rasio kebalikannya adalah interval. Rasio ini merupakan skala paling tinggi. Dibedakannya dari apa antara rasio dan interval ini? Dibedakan dari nilai nolnya. Jika rasio nilai nolnya itu mutlak, yaitu yang paling bisa dioperasikan secara matematis biasanya ya, kalau rasio. Nah, sedangkan interval itu kebalikan dari rasio. Jadi, nilai nolnya tidak mutlak. Misal, contoh ya, nilai rasio. Skala paling tinggi, yaitu nilai nolnya mutlak. Contohnya, misal, kita ingin mengukur suatu data di kelas A. Ya, ternyata di kelas tersebut tidak ada orangnya atau tidak ada siswanya gitu. Ya, sudah berarti nol di situ menandakan bahwa di kelas tersebut ya kosong, tidak ada siapa-siapa. Nah, sedangkan interval, nolnya ini bukan berarti tidak ada ataupun kosong, tapi memiliki makna. Misal, suhu, kita akan mengukur suatu suhu ruangan misalnya. Ternyata ada 0 derajat. 0 derajat itu kan bukan berarti kosong suhunya, karena suhu tidak ada yang kosong ya. Jadi 0 derajat itu memiliki makna seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian enjoy dengan video ini dan terima kasih.